Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, admin P2P Gresik, bersama dengan teman saya. Saya Hera dari admin Sidoarjo, P2P Sidoarjo, sekaligus KAMA. Hari ini kita akan bahas masalah tentang somasi. Mungkin sekarang lagi gencar nih masalah soal somasi. Adanya yang beberapa bulan dapat somasi, dikirimin somasi dari pengacara ini, ABC, atau pengacara ini, dari pinjol ini. Nah, ini kita akan menjelaskan seperti apa sih somasi itu dan apa sih efeknya dari pinjol kalian gitu. Kalau kita menerima somasi, yang pertama itu jangan takut. Karena somasi belum tentu dunia kita berakhir loh. Somasi ya dibaca saja diterima. Maunya mereka gimana? Kalau terkait somasi gimana, Mbak? Somasi itu istilahnya cuma peringatan. Nah, namanya kita diingatin, kita punya utang, kita diingatin. Ya sudah tuh, alhamdulillah tuh, somasi sudah diingatkan. Terus anggap aja gitu. Selebihnya kalau kalian belum punya uang, ya udah abaikan aja. Kalau memang sampai sudah ada uang dan mau perbaiki slip, monggo dibayar. Tapi kalau tidak ada, abaikan, gunakan untuk kebutuhan yang memang jauh-jauh lebih penting daripada bayar pinjol. Jangan galak tulok tanah pusing. Kalau kata orang kan bisa somasi bisa dipenjara, atau enggak gitu ya. Nah, banyak itu yang pertanyaan itu. Itu sih enggak sih. Gini loh. Somasi itu cuma peringatan. Kita dikasih somasi, dikasih peringatan. Oh, ini loh utangmu sekian. Nah, ketika kalian punya uang, kalian mau bayar, hubungi pihak bank, hubungi pihak APK. Kita nego di sana. Kalian mulai hitung nih. Nego sampai bayar ke pokok jika memang mau bayar. Tapi jika tidak, abaikan sudah semuanya. Kemudian kalau soal di penjara jika tidak membayar, itu juga semuanya perdata. Nah, hukumnya pinjol, utang piutang itu semuanya perdata. Apa itu perdata? Perdata itu berdasarkan kesanggupan. Ketika memang sampean dimasukin ke sidang, nah, sidang antara sampean dengan pihak APK di sidang. Nanti bagaimana kelanjutannya? Terakhir hasil cetok palunya itu berdasarkan kesanggupan dari kalian gitu. Semampu kita mau bisa bayar berapa, dianggap berapa seperti itu. Dan tidak ada kalau utang piutang itu ke pidana. Bisa masuk pidana kalau di awal peminjaman kita menggunakan seperti data palsu, ada penipuan, di situ bisa dari utang piutang menimbulkan pidana bisa. Tapi selama itu masih pinjol, efektif pinjol dan itu adalah pakai data sampean, nah itu asli semuanya adalah berdata dan tidak diminta. Aman. Galbaikan pinjol, musnahkan pinjol dari Indonesia. Itu galbay. Semangat galbay. Oh, untuk pengalaman saya, belum pernah sih dapat somasi, cuman dari sounding dari teman-teman yang anggota itu sering kali kirim ke chat grup. Mbak, aku dapat somasi, gimana nih Mbak? Somasi ya tadi jelaskan ya. Somasi itu bukan berarti kita akan masuk langsung ke pengadilannya, bukan. Mungkin ada kayak seperti SP itu baru ada SP1, SP2, SP3. Nah, kalau somasi bisa saja mereka mengedit untuk menakut-nakuti kita. Bisa juga itu somasi beneran dari mereka. Tergantung APK-nya itu. Misalkan Mbak, kalau somasi itu Mbak, somasi itu banyak juga yang dibuat abal-abal sih sama televisi. Banyak, ada yang bisa tinggal edit dikirim tuh ada. Jadi kalian nggak usah terlalu takut dengan langsung ketika ada somasi langsung, aduh nanti ini gimana bisa dipenjara nggak? Dah, tenangkan diri, wes, nggak usah ditakuti, nggak usah gunakan semuanya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi misalnya kalau kita mendapat somasi, tenangkan dulu pikiran. Tunggu 1 bulan, 2 bulan, datang lagi nggak somasi itu. Kalau datang, sekalipun datang itu pun jangan takut, dihadapi saja. Sampai kemana mereka mau mengajukan masalah kasus pinjol ini gitu. Bayar untuk laporan lo lebih mahal daripada utangnya kalian. Utangnya kalian cuma berapa? 5 juta. Aduh, bayar untuk laporan sidang sudah habis berapa puluh juta gitu loh. Daripada untuk itu rugi. Dan yang mungkin juga semua galbaris di Indonesia ini disomasi semua. dimasukkan pidana semua. Nggak mungkin, lagi pula nggak ada pidana untuk utang piutang.
pasti perdata. Itu pun perdata itu misalnya masuk ke sidang pun kita akan disuruh membayar sesuai kemampuan kita. Jadi nggak mungkin kalau kita mampunya cuma 50.000 per bulan disuruh bayar 1 juta per bulan, nggak mungkin. Sesuai kemampuan kita. Itu pasti merugikan mereka, jadi mereka nggak mungkin masuk ke pengadilan. Pengalaman saya sering sih dikirimin somasi dulu. Ada beberapa klien juga, beberapa tim juga, beberapa teman itu yang dikirimin somasi juga. Alhamdulillah sampai sekarang dia nggak ada sih, nggak ada efeknya, nggak ada apa-apa. Malah ada tim saya, dia dikirimin somasi dari satu APK. Dia dia telepon ke salah satu kantor hukum tersebut. Ternyata ketika dia sudah cek di kantor hukum tersebut, namanya dia tidak ada di situ. Dan nomor registrasi yang terdaftar di situ itu semuanya abal-abal. Jadi ada juga yang hanya membuat somasi diedit dari nama lawyer ini ataupun kantor hukum ini dan kemudian APK ini, itu biasanya perbuatan DC juga ada seperti ini. Buat apa? Biar kalian down, biar kalian takut dan asli. Dan kemudian jadinya bayar. Jurus utama DC itu memang merusak mental kita. Jadi kalau pertama galbay, yang dikondisikan pertama kali itu mental kita sendiri. Kalau mental kita kuat, mau diteror kayak apapun, jalan santai aja. Seperti ini mental baja. Dari pengalaman saya. Intinya itu sih, kuatkan mental, apapun itu yang kalian hadapi, entah itu disomasi, tidak disomasi, ataupun sampai dapat somasi 1, 2, 3, 5, 4, 5, 7. Wes kumpulkan aja sampai 1 truk, siapa tahu bisa jadi buat pembungkus makanan. Okay? Betul kan. Yang paling utama jangan pinjol segitu aja. Kalau sudah pinjol silakan dikasihkan ya. Oke. Hidup, ayo musnahkan pinjol dari muka bumi. Sekian sedikit sharing lah dari kita. Apabila ada pertanyaan lagi boleh ke website kita atau ke TikTok kita ya. Ada YouTube juga, ada nanti ada tertera di bawah ini ya, oke? Ada nanti kalau mau daftar masuk grupnya Master Jun, ada nanti ada WA-nya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.